Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Damayanti dari Prodi Ilmu Gizi. Saya akan mempresentasikan tentang kasus nefrolithiasis. Yang pertama saya akan menjelaskan identitas pasien. Bernama Nyonya I, umurnya 50 tahun, jenis kelaminnya perempuan, pekerjaannya penjual donat, berat badannya 78 kg, ruang perawatannya Sadewa, tinggi badannya 158 kg, diagnosa medisnya nefrolithiasis. Yang pertama, screening MUS. Yang pertama, BMI pasien A 20 30, obesitas, skornya 0, B 18,5 sampai 20, skornya 1, C 18,5, skornya 2. Presentasi penurunan berat badan secara tidak sengaja 3-6 bulan yang lalu. 2A 5%, skornya 0, B 5-10%, skornya 1, C 10%, skornya 2. 3. Pasien menderita penyakit berat atau tidak mendapatkan asupan makanan lebih 5 hari, skornya 2. Skor total 0 menunjukkan pasien beresiko rendah. Skor 1 menunjukkan pasien dengan resiko sedang, dan skor lebih dari 2 menunjukkan pasien dengan resiko tinggi. Catatan untuk orang obesitas yang perlu dilakukan adalah mencatat presentasi dari obesitas, melakukan kontrol rutin sebelum melakukan treatment untuk obesitas. Pasien memiliki total nilai screening 2, maka pasien lanjut ke tahap asesmen. Asesmen. Indikatornya asupan energi, hasilnya berdasarkan hasil recall kalori yang dikonsumsi 855,2 kalori. Nilainya 90 sampai 119%. Kesimpulannya divisi tingkat berat. Indikatornya asupan protein. Hasilnya berdasarkan hasil recall protein yang dikonsumsi 34,4 gram. Nilainya 90 sampai 119%. Kesimpulannya divisi tingkat berat. Indikator asupan lemak berdasarkan hasil recall lemak yang dikonsumsi 57,5 gram. Nilainya 90 sampai 119%. Kesimpulannya kelebihan. Indikator asupan karbo berdasarkan hasil recall karbohidrat yang dikonsumsi 51,9 gram. Nilainya 90 sampai 119%. Kesimpulannya divisi tingkat berat. Indikator pola makan, makannya 3 kali per hari. Asupan makan dan minum. Suka mengkonsumsi protein dengan pengolahan digoreng, yaitu ikan, daging ayam, tahu, tempe, serta tidak menyukai lauk yang dibacem. Suka konsumsi sayur bayam, sayur sop, dan oseng kacang. Suka konsumsi buah pepaya, suka konsumsi minuman kopi, es campur, jus alpukat, degan wulung. Suka konsumsi cemilan roti sehari gandum dan keripik singkong, serta tidak menyukai roti basah. Asupan energi berdasarkan hasil FFQ, energi yang dikonsumsi 1.233,4 kalori. Nilainya 90 sampai 119%. Kesimpulannya divisi tingkat berat. Asupan protein berdasarkan hasil FFQ, protein yang dikonsumsi 29,6 gram. Nilainya 90 sampai 119%. Kesimpulannya divisi tingkat berat. Asupan lemak berdasarkan hasil FFQ, lemak yang dikonsumsi 36,3 gram. Nilainya 90 sampai 119%. Divisi tingkat berat. Keasupan karbohidrat.
Berdasarkan hasil FFQ, karbohidrat yang dikonsumsi 201,3 gram, nilainya 90 sampai 119%. Di fisik tingkat berat, aktivitas fisik sedang, yaitu penjual donat. Kesimpulan food history. Berdasarkan asesmen riwayat gizi didapatkan Nyonya I memiliki asupan energi rendah, yaitu 48,5%. Lemak lebih 146,7%. Protein rendah 52%, dan karbohidrat rendah 18%. Berdasarkan rekor 24 jam, apabila dilihat dari kebiasaan makan dahulu, dapat dilihat bahwa Nyonya I memiliki kebiasaan makan yang kurang dari kebutuhan, yaitu energi rendah 68,5%, protein rendah 49,3%, lemak rendah 72,6%, dan karbohidrat rendah 72%. Antropometri, tinggi badannya 158 cm, berat badannya 78 kg, IMT-nya 31,2 kg, BBI-nya 52,2 kg. Dia termasuk obesitas tingkat 2. Berdasarkan IMT-nya Nyonya I 31,2 kg menandakan bahwa pasien mengalami obesitas 2. Berat badan idealnya untuk Nyonya I adalah 52,2 kg. Biokimianya, Hb-nya 11,1. Terus 12 sampai 16 keterangannya rendah, HT-nya 3350, nilai standarnya 40 sampai 48. Keterangannya rendah, jumlah trombositnya 173, nilai standarnya 177 sampai 401. Keterangannya rendah, jumlah eritrositnya 4,01, nilai standarnya 4,0 sampai 5,3. Normal, jumlah leukositnya 13,4, nilai standarnya 5 sampai 10. Keterangannya batas tinggi, kalsium 1,33, nilai standarnya 1,16 sampai 1,32. Keterangannya normal. Kalium 4, nilai normal, nilai standarnya 3,5 sampai 5,2. Keterangannya normal. Natrium pemeriksaannya 133, nilai standarnya 135 sampai 145. Keterangannya rendah. Kreatinin pemeriksaannya 1,4, normalnya nilai normalnya 1,5. Keterangannya normal. Ureum 61, mg, nilai standarnya 10 sampai 50 mg, batas tinggi. Asam urat 7,3 mg, nilai standarnya 3 sampai 4 sampai 7 mg. Keterangannya batas tinggi. HbSAg negatif. SGOT 18, nilai standarnya 7 sampai 55. Keterangannya normal. SGPT 19, nilai standarnya 8 sampai 48. Keterangannya normal. GDS 226 mg, nilai standarnya lebih dari 200 mg. Keterangannya batas tinggi. HbA1c 8,2%, nilai standarnya 5,7%. Keterangannya batas tinggi. Kolesterol total 227 mg, nilai standarnya lebih dari 200. Kurang dari 200 ya, Mak. Keterangannya batas tinggi. TG
3 mg kurang dari 150 mg. Keterangannya batas tinggi. Albumin 3,8, nilai standarnya 3,8 sampai 5,1, keterangannya normal. Kesimpulan domain biokimia berdasarkan hasil data biokimia HB, HT, jumlah trombosit dan natrium rendah, sedangkan jumlah leukosit, ureum, asam urat, GDS, HbA1c, kolesterol total, dan trigliserid batas tinggi. Fisik atau klinis, TD 132, nilai batasnya 120/20, hipertensi tingkat 1, suhunya 36 derajat Celcius, nilai standarnya 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Keterangannya normal, nadinya 85 kali per menit, nilai standarnya 80 sampai 100 kali per menit. Keterangannya normal. RR 20 kali per menit, nilai standarnya 20/24 kali per menit. Keterangannya normal. SPO2 99%, nilainya 95 sampai 100%. Keterangannya normal. Nyeri pada bagian perut. Kesimpulan domain fisik atau klinisnya, Nyonya I mengalami nyeri pada bagian perut dan tekanan darahnya di atas normal. Pemeriksaan klien history. Usianya 50 tahun, jenis kelaminnya perempuan, peran dalam keluarga ibu dari 2 anak, diagnosis medisnya nefrolithiasis, keluhannya nyeri di perut, pekerjaan atau kesibukan penjual donat. Pasien merupakan ibu dengan 2 anak yang bekerja sebagai penjual donat, memiliki keluhan nyeri dan pada perut dan diagnosisnya nefrolithiasis. Diagnosis masalahnya asupan oral tidak adekuat, etiologinya berkaitan dengan peningkatan kebutuhan gizi karena penyakit katabolik. Siknya ditandai dengan hasil wawancara kebiasaan makan pasien yang menunjukkan kebutuhan energi 68,5%, proteinnya 49,3%, lemaknya 72,6% dan karbohidratnya 72% dalam kategori divisi tingkat berat. Penurunan kebutuhan zat gizi natrium berkaitan dengan penyakit nefrolithiasis ditandai dengan pemeriksaan tekanan darah yang melebihi normal. Perubahan nilai lab terkait gizi berkaitan dengan gangguan fungsi organ ditandai dengan hasil laboratorium biokimia yang menunjukkan GDS-nya 226, HbA1c-nya 8,2%, ureumnya 61,2, kolesterolnya 227 mg, asam uratnya 7,3 mg dan trigliseridnya 333 mg di atas normal, sedangkan natriumnya 133, Hb-nya 11,1 dan HT-nya 33,50% di bawah normal. Kelebihan berat badan berkaitan dengan defisit pengetahuan ditandai dengan IMT pasien yaitu 31,2 dengan kategori obesitas 2. Pemilihan makanan yang salah berkaitan dengan kurangnya pengetahuan terhadap informasi gizi yang akurat ditandai dengan hasil wawancara kebiasaan makan pasien yaitu suka mengkonsumsi makanan yang digoreng. Selanjutnya intervensi. Preskripsi diet, jenis dietnya diet DM
700 protein sedang, rendah garam 3. Bentuk makanan biasa. Rute pemberian oral, frekuensi pemberiannya 3 kali makan utama dan 2 kali selingan. Perhitungan kebutuhan gizi. Total kebutuhan yang tinggi kalori basal dikurangi umur plus aktivitas fisik dikurangi koreksi BB 1.950 dikurangi 97,5 ditambah 195 dikurangi 390 hasilnya 1.657,5 kalori. Kebutuhan protein 10% dikali total energi dibagi 4, 10% dikali 1.657,5 dibagi 4 yaitu 41,4 gram. Kebutuhan lemak 25% dikali total energi dibagi 9 sama 25% dikali 1657,5 dibagi 9 46 gram. Kebutuhan karbohidrat 65% kali total energi dibagi 4 yaitu 65% dikali 1657,5 dibagi 4 yaitu 269,3 gram. Kebutuhan serat BBA dibagi BS dikali AKG serat 78 dibagi 56 dikali 25 yaitu 34,8 gram. Selanjutnya edukasi atau konseling. Durasinya kurang lebih 30 menit, tempatnya ruang konseling gizi, topiknya konsep medical nutrition therapy untuk pasien nefrolithiasis. Tujuannya memberikan pengetahuan mengenai gizi pada pasien dan keluarga mengenai penata laksanaan diet. Sasarannya pasien dan keluarga, materinya menjelaskan mengenai diet DM 1700 protein sedang, rendah garam 3. 2. Memberikan pengetahuan mengenai contoh bahan makanan yang dianjurkan atau dibatasi dan tidak dianjurkan pada pasien nefrolithiasis. 3. Memotivasi pasien untuk dapat meningkatkan asupan makanan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pasien. 4. Memberikan gambaran menu pasien dan keluarga untuk merubah kebiasaan makan sesuai dengan kondisi pasien. Metodenya ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Medianya food model dan leaflet. Monitoring dan evaluasi, parameternya antropometri, metodenya penimbangan berat badan, waktunya 2 hari sekali. Target pencapaiannya berat badan dapat turun bertahap. Parameternya biokimia, metodenya hasil RME, waktunya setiap pemeriksaan oleh tenaga medis. Target pencapaiannya hasil biokimia mencapai ke target normal. Fisik atau klinis, tanya jawab, waktunya setiap pemeriksaan oleh tenaga medis. Target pencapaiannya keluhan yang dirasakan pasien perlahan-lahan menghilang. Food history, metodenya recall, waktunya setiap kali makan. Target pencapaiannya pasien menghabiskan minimal 80% makanan. Susunan menunya satu hari untuk Nyonya I, yaitu makan paginya nasi beras putih giling, tongseng bola ayam, tempe teri putih, sop brokoli tomat, cah labu siam, terus buah melon. Selingan paginya puding jambu. Makan siangnya nasi, sop wonton, tahu onclang, capcay. Lalapannya kol merah atau kol putih, jus semangka. Selingan sorenya onde-onde ubi ungu, dan makan malamnya ayam betutu, sapo tahu, cah kacang panjang plus tauge panjang, tomat potong, buah jeruk. Itulah presentasi dari kasus nefrolithiasis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.